Selamat pagi saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat tahun baru walaupun sudah 10 hari lewat. Saya akan mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 8 sampai 11. Nanti kita membaca bergantian, kalau multimedia bisa menayangkan ayat-ayatnya. Saya ayat 8 sampai 11 ya. Saudara-saudara nanti membaca ayat 8 dan 10, saya 9 sampai 11. Mari tolong ditayangkan ayatnya. Saya tidak sama-sama kali berdiri. Pada hitungan ketiga sudah baca ayat 8 dan nanti ayat 10. 2, 3. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Seir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ini sebuah kisah yang luar biasa. Pasukan Daud yang 600 orang, belum termasuk keluarga-keluarga. Mereka punya rumah di Siklag yang mereka bangun berdasar apa yang mereka miliki, tabung dari tahun ke tahun. Mereka punya ternak, mereka punya emas, perak. Tapi satu ketika pasukan dari Daud kembali ke Siklag, mereka melihat seluruh bangunan rumah itu telah habis terbakar. Semua ternak dijarah, semua harta yang mereka miliki diambil, dirampas oleh lawan, dan anak laki-laki, anak perempuan dibawa pertama. Saya tidak bisa membayangkan betapa pedihnya hati orang tua kalau anak yang mereka miliki itu terbawa oleh pasukannya. Apalagi kalau pasukan dia ini membawa anak gadis mereka. Kalau pria cuma dipukuli, kalau wanita direbut akan kekudusannya. Tidak heran kalau kita berkata bahwa seluruh pasukan menangis sampai tidak bisa menangis. Tapi kita melihat satu hal, kesulitan boleh datang, tapi Daud beserta dengan 600 orang tidak menyerah. Mereka bangkit dan mereka berusaha mengejar. Nah, ini yang menjadi pembelajaran hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Halangan boleh ada, kegagalan bisa kita alami, tetapi kita tidak boleh tetap di dalam kegagalan dan berkata tidak mungkin aku maju lagi. Kita harus punya spirit, aku boleh menjadi pecundang hari ini, tapi aku tidak pernah menyerah.
Nah, saudara, tolong ayat yang ke-10 ditayangkan. Ayat 10 dari tadi 1 sampai 30. Terima kasih. Nah, perhatikan. Saya mulai dari ayat yang ke-3. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor. Berhentilah di sana. Ada 600 prajurit, dan di antara 600 itu 200 ketika berjalan sampai sungai Besor, mereka berkata, aku menyerah. Aku capek secara mental, secara fisik. Pertanyaannya adalah, apakah yang 400 orang itu tidak mengalami hal sama? Yang 400 ini meneruskan perjalanan. Mereka punya pengalaman yang sama. Berjalan dari luar negeri kembali ke kampung halaman Sikon. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Mereka mengalami pukulan mental yang sama dengan anak perempuan, anak laki-laki. Rumah yang mereka bangun musnah. Semua tenaga mereka miliki hilang. Perbedaan antara 400 orang yang maju dan 200 orang yang menyerah sebenarnya sama-sama. Tapi perbedaannya adalah yang 200 orang menyerah. Aku capek secara mental. Capek secara fisik, kita masih bisa makan, minum, kemudian stamina muncul dan meneruskan perjalanan. Tapi ketika stamina kita, ketika batin kita, tekanan hidup kita begitu menguasai kita, itu melumpuhkan kita. Tapi beruntung ada 400 orang yang walaupun sama lelahnya, sama penderitaan, mereka berkata, aku tidak akan menyerah. Masalah yang kami hadapi memang berat, tapi aku akan cari maju. Pertanyaannya, kalau saudara berdiri seperti pasukan dalam, saudara kita ada di mana? Dan berhenti di sungai Besor dan menyerah. Ucap percuma. Gak mungkin kita bisa mengatasi masalah ini. Atau kita seperti yang 400 orang bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Pecunda dan pemenang tetap di sini. Ketika semua berjalan dengan baik, tidak kelihatan antara orang kuat dan orang lemah. Hanya ketika badai itu datang, masalah itu datang, kita baru bisa tahu mana pemenang, mana pencuri, mana yang berkata aku hadapi, atau berkata aku menyerah. Jadi kita perlu berdoa supaya kita itu mampu ketika pressure, tekanan hidup datang, wajah keuangan, kesehatan, keluarga atau masalah datang. Kita pegang itu janji Tuhan yang ada di Filipi 4:13. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Bukankah ini yang disampaikan oleh 10 pengintai ataupun 2 pengintai? Nah, saya mau sampaikan kepada saudara. Jadi ini kan ada orang yang berusaha tapi kemudian menyerah di tengah jalan. Tapi ada juga yang berjuang sampai di titik penghabisan.
seperti apa. Nah, ada sebuah penelitian mengenai perjalanan di tengah gurun yang begitu luas. Ada yang bisa melewati gurun dengan baik, ada yang gagal. Dan mereka yang gagal itu, mereka mati dan kemudian menjadi tulang belulang yang berserakan di padang gurun. Pada gurun tidak hanya perlu stamina kuat karena sinar matahari yang panas, tapi membutuhkan stamina mental. Ketika kepanasan, kehausan, kehabisan tenaga, maka spirit yang kuat berkata melangkah lagi. Nah, kemudian ini disertai. Kenapa ada yang gagal? Kenapa ada yang sukses melewati itu? Lalu diteliti tentang orang-orang yang gagal yang ada di mana pada gurun itu, ternyata tidak terlalu jauh dari batas padang gurun itu. Mungkin cuma 2-3 kilometer dari padang gurun. Ia ingat sebuah padang gurun yang puluhan kilometer telah mereka lewati. Mungkin 60, 70 atau 100 kilometer sudah kita lewati. Tapi menjelang finish sudah dekat, mereka menyerah. Jadi disimpulkan, karena tidak sadar bahwa perjalanannya untuk melewati gurun sudah dekat, mereka berkata, percuma. Jangan-jangan ini perjalanan masih jauh, lalu menyerah. Sebaliknya, penelitian itu sering menyebut orang yang bisa lewat dengan sukses. Senantiasa saya berkata, jangan-jangan ini sudah dekat. Aku mau terus, aku masih punya keluarga, aku masih punya cita-cita yang harus aku selesai. Aku harus lewati kesulitan. Jadi jangan sampai kita itu gagal padahal tinggal selangkah kita melewati. Ini yang berkata, gak bisa, agak capek. Memang tekanan hidup membuat kita capek, tapi jangan jadi percuma. Kita harus pegang janji itu bersama. Ketika di dalam dekat bisa. Dan saya ingin mengajak saudara membaca yang ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Kita akan coba lihat di multimedia. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini omongan 10 pengintai. Saya mau tanya kepada saudara, apakah data yang disampaikan itu keliru? Ya, bahwa ada tembok yang menjulang sampai ke langit, itu istilahnya tembok yang tebal dan tinggi. Betul. Untuk tembok Yeriko tebalnya itu 2 mobil atau 2 kereta bisa papasan. Karena bisa bayar 2 kendaraan papas. Itu tebalnya.
Dulu belum ada senapan, belum ada granat, belum ada peralatan canggih yang sekali waduh ada. Yang ada cuma panah, tombak. Bagaimana mungkin merebus kota yang tepat semacam ini? Di sana ada sebuah yang raksasa yang tinggi, benar gak? Benar. Kereta mereka lebih lengkap, persenjataan mereka lebih kuat. Betul gak? Betul. Mereka kalah sebelum berperang. Mereka tidak mempertimbangkan Tuhan di dalam kalkulasi. Sekali lagi, data itu berkaitan dengan akal. Sangat berbahaya. Jadi yang pertama, akal harus digunakan. Itu yang pertama. Tapi akal harus turun dalam kedaulatan Allah. Kalau orang berkata jangan keliru, buat apa Tuhan kasih kita pikiran? Buat apa Tuhan kasih akal? Kalau dia digunakan. Tapi ketika akal itu nabrak firman, akal tidak tunduk atas kedaulatan Tuhan, itu sama dengan itu sudah nabrak iman itu. Apa kata dari dua pengintai yang lain itu ada di dalam ayat yang ke-30. Coba kita lihat ayat 30 atau saya bacakan saja langsung. Kemudian kalian mencoba kuat dan terangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju yang menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan memenangkan. Ada sebuah keyakinan yang tidak berdasar pada kekuatan, tapi bersandar pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadi gini, data memang harus kita ketahui. Kalau saudara ada masalah, tidak cukup berdoa. Ada krisis dalam keuangan saudara yang harus dipikirkan. Ini kenapa terjadi kemungkinan dalam omset? Kenapa produk semacam ini bisa tidak laku? Ada peluang. Nah itu kan perlu analisis dan akal. Lalu perlu kreativitas untuk mencari jalan. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, sertai langkah kita begitu. Tuhan dan akal bukan berdebat. Analisis kita boleh benar dalam sebuah masalah. Tanpa Tuhan kita bisa gagal. Tapi kita tidak bisa ngawur. Aku mau berdoa, aku mau puasa tanpa strategi, tanpa planning, tanpa apa-apa. Usaha kita dijalankan begitu saja. Tidak salah punya akal, tapi akal harus tunduk pada kebenaran firman. Kalau tidak tunduk, akal itu menggerus kita. Kalau misalnya membangun sebuah gedung gereja sudah 5 tahun, itu dananya separuh, butuh 2 miliar, baru misalnya 900, itu sekian tahun. Orang pesimis akan berkata, kita sudah sekian tahun baru dapat sekian. Apa proyek ini dapat dievaluasi? Orang optimis akan puji Tuhan, kita sudah separuh perjalanan, itu ada di tangan. Kita cari cara bagaimana dana bisa kita dapat, bukan dengan cara konvensional saja. Lalu itu kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Begitu. Akal itu harus digunakan, tapi dalam koridor
kebenaran firman dan kuasa Tuhan. Kenapa seseorang tidak mampu menghadapi masalah dan kejadian? Karena dia hanya pakai kaki. Dia tidak melihat bahwa bersama dengan Tuhan bisa. Kita perlu menanamkan sikap yang tidak gampang menyerah. Coba dulu bersama. Saya memberi sebuah kesaksian dari anak remaja yang namanya Lei. Ini dari Korea Selatan. Ini keluarga yang sangat miskin. Begitu miskinnya, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dan tidak mampu memberi makan. Jadi waktu kecil sudah cari kerja sendiri. Kalau yang lain makan nasi, makan kandung atau jadi roti, yang dimakan pagi dan malam itu ampas kan. Artinya ini makanan yang dibuang, yang sudah kehilangan sari yang berarti itu bisa berakibat fatal pada otak dan kecerdasan. Siang yang minum air putih. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara mendengar ada anak kecil pagi makan ampas gandum, sore atau malam makan ampas gandum, itu buahnya makanan yang sudah tidak terpakai. Lalu siang hanya minum air putih. Kira-kira mimpi seperti apa? Cita-cita apa orang seperti ini? Mau kepengen cita-cita apa yang besar? Kalau dia bisa berkata, aku cukup makan, aku nanti hidupnya baik, itu kan sudah terlalu tinggi. Tapi anak kecil ini punya cita-cita, dan ketika cita-cita dan visi dimiliki, ada kemauan untuk bayar segala risiko. Jadi dia hidup dari orang tua yang miskin, anaknya makan seperti itu, tapi cita-citanya tidak ada. Dia itu jadi kuli bangunan. Ya kalau masih usia 13, ya cuma angkat-angkat batu bata, pasir, semen. Lalu malam hari dia ikut kelas khusus untuk pendidikan. Luar biasa. Walaupun makanannya ini tidak bergizi, dia mampu. Itu bagi kerjaan pagi itu kerjaan, istilahnya kerjaan kulit. Baru itu kan melelah, ngantuk, mana khusus pelajaran yang di sekolah itu ada khusus di sana. Dia bisa selesaikan sampai SMA. Nah, kemudian dia punya mimpi, aku harus selesai di perguruan tinggi. Dia kerja sebagai penyapu jalan, lalu kemudian ikut kuliah. Dia berkata, Tuhan kasih kecerdasan. Siapa tahu nanti aku dapat beasiswa, jadi aku bisa cepat selesai. Kemauan yang keras, jadi cita-cita tanpa keberanian bayar harga percuma. Gak bersiap untuk jalani masa dan proses yang sulit, saya katakan gagal. Cita-cita itu baru bisa dicapai kalau ada kemauan, cukup kemauan, kesediaan melongsor, kesediaan bayar harga, hidup yang suka.
perguruan tinggi dilewati. Kemudian dia bisa diterima sebagai bagian dari perusahaan besar yang kita kenal Hyundai, mobil. Jadi di Indonesia kayak terkenal Samsung sama Hyundai. Samsung itu iPad-nya dan apanya itu, kalau Hyundai di mobil. Dia selama 30 tahun dia mengabdi di Hyundai. Dia menjadi orang penting di sana. Nah, ini kita melihat dari sebuah grafik perjalanan dari Lee ini, dari nothing, bukan apa, menjadi instansi, menjadi sesuatu yang bernilai, salah satu penting di Hyundai. Tapi ternyata anak ini atau Lee ini tidak berhenti di situ. Dia selama rumah ada, mobil ada, uang tidak kuat. Karena dia menjadi pemimpin yang bertinggi juga. Dia lalu berkecimpung di politik. Dia mencalonkan diri dan dia menjadi wali kota Seoul beberapa waktu yang lalu. Setelah dia berhasil membangun kota Seoul menjadi kota yang modern, ada mimpi baru. Apa itu mimpi baru? Aku bisa bangun sebuah ibu kota, masa saya tidak bisa membangun sebuah negara? Masih seperti mimpinya Jokowi, Jakarta bisa, masa seluruh Indonesia tidak bisa kan? Dia calonkan diri untuk pemilihan presiden berdasarkan prestasi baik di Hyundai maupun sebagai wali kota. Dan kemudian rakyat Korea Selatan memilih Lee ini sebagai presiden. Dan nama dari Lee dan singkatan dari Lee Myung-bak. Ya, salah satu presiden sebelum presiden sekarang, presiden wanita. Jadi di sini kita melihat seperti anak ini bisa, karena punya cita-cita, dan cita-cita itu sangat jelas. Lalu tidak cukup cita-cita. Saya katakan mau bermimpi boleh, tapi kalau tidak pernah bangun mimpi tetap mimpi. Mimpi itu hanya terjadi kenyataan ketika orang yang bermimpi bangun dan kemudian merealisasi, berani membayar, berani melakukan apa saja yang tidak menyenangkan prosedur, tidak menyenangkan bicara. Saya senang kalau ada jemaat saya yang dari keluarga yang tidak mampu bersedia menjadi pramusaji di restoran yang itu terkenal. Saya bilang, mana ini kok cuma loh, aku jadi sini. Oh iya, orang tua saya sudah nggak bisa nyekolahin saya harus kuliah, tapi saya nggak mau berhenti kerja capek. Saya cuma saya berpikir coba seperti itu. Saya berpikir, kok cuma aku yang ini? Ya, saya berpikir, saya selalu punya jiwa seperti ini. Gak menyerah, katakan percuma, pokoknya itu halal kerja. Kadang-kadang ada gengsi, masa kerja kayak ini. Mental berani mengerjakan yang remeh, yang dianggap sebelah di jalan dia bercita-cita. Nah, kalau cita-cita Anda siap mencari proses yang sulit, baru kemenangan Anda. Hidup itu makin sulit, makin sulit. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tahun 2015, tapi kita harus punya mental
pasukan Daud mereaksi itu. Kita akan bersama-sama melihat kembali di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kalau ditayangkan ayat yang ke-8, 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-8. Sebentar saudara, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, kata, haruskah aku mengejar roh itu? Akan dapatkah mereka bersusun? Dan dia berfirman kepada, kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahanan. Ini ayat 8. Jadi Daud tidak cukup memberi visi, memberi arah. Kita harus berjuang supaya anak perempuan kita, anak laki dan orang tua kita kembali ke tangan kita. Tidak hanya visi itu tahu, tidak hanya berkata, apapun kesulitan, jalan kalau berperang, bukan hanya itu. Dia datang kepada Tuhan, minta pimpinan, minta petunjuk. Dua perkara ini penting. Cita-cita yang pantang menyerah atas masalah dan pimpinan penyertaan Tuhan dalam mencapai. Jadi saya meyakini itu bertanyanya itu bukan ada suara auditor dari A. Itu kan zaman Urim Tumim. Urim Tumim itu adalah seperti lempengan besi atau batu yang atasnya berwarna cerah dan baliknya berwarna gelap. Nah, biasanya itu ada sepasang, ada dua. Jadi misalnya apakah Tuhan, apakah wanita ini akan menjadi jodoh saya? Engkau izinkan aku menikah dengan pria semacam ini di tengah kerajaan. Nah, setelah puasa itu lipat. Misalnya terang dia yang sama dari orang ya atau jawabannya kebalikan setelah doa lipat atas gelap. Satu lagi lipat gelap. Tidak, masih ada saja dilipat terang, dilipat lagi gelap. Itu yang namanya Tuhan tidak berfirman. Jadi kalau tidak bisa di mana cara, tidak ada. Jawabannya yang pertanyaan hanya ya, tidak, atau Anda bicara. Kamu sendiri tahu firman, ambil keputusan sendiri. Jadi kalau saudara sudah tukar ayat untuk cari pimpinan Tuhan, lalu waktu nunjuk dengan jari itu pas di bagian antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang putih ada itu, Tuhan berkata, baca firman itu, nanti kamu menemukan pikiranku di sini. Saya kembali lagi, ini sudah agak ngatur. Jadi pimpinan Tuhan jadi jangan sampai memanipulasi ini masuk, ini bisa, maksud saya gambar sipil kecil ya, minta pimpinan Tuhan. Nah, ketika kemudian yang kecil ini membuat kita tergelincir, baru cari Tuhan. Setelah ketemu jalan pintu yang tertutup, jalan yang buntu, baru nyari Tuhan. Ini kan pemborosan waktu, pemborosan dana. Kenapa?
sebelum melanggar banyak Tuhan. Apakah tahu ketika bertanya Tuhan itu orang yang gak bisa apa-apa berubah, dia kalahkan tidak pakai senapan, cukup dengan tongkat gembala, sehingga dikalahkan bukan dengan pisau tapi dengan tongkat gembala. Raksasa yang kita bunuh oleh rakyat Israel dihadapi dengan pengubah. Kalau sekarang cara yang pintar, kira oleh dengan hatinya seperti hati singa, gampang apa-apa. Dia punya 600 pasukan yang ditakuti. Tapi ini orang rendahan itu begitu. Tanya dulu, mana dulu? Orang bilang, bisa saya makan dulu, minum dulu, biar seger, istirahat, kita bisa. Nah itu. Tahu kemampuan dia dan pasukannya dapat dipercaya. Tapi walaupun begitu, dia mengandalkan Tuhan. Nah ini rendah. Beda memang dengan orang yang memang tidak punya kemampuan apa-apa, lalu minta Tuhan, itu betul juga. Tapi beda dengan orang yang betul-betul rendah hati. Sebetulnya secara logika mampu, tapi masih dia ada bantuan dan bertanya, Tuhan tunjukkan cara. Itu sebabnya Musa itu kurang apa? Alkitab menceritakan bahwa segala hikmat Mesir telah dimiliki. Itu isinya perguruan terbaik di Mesir, di Kairo, apakah itu namanya Tamasya atau nama lain, sudah dilewati. Dan menurut tradisi yang merupakan jenderal yang sangat ditakuti, disegani oleh kamu, ditakuti oleh Allah. Dia sudah kemana? Lebih ketika Tuhan percayakan sebuah umat yang namanya bangsa Israel berumat dan Mesir. Apa yang dia katakan dari Keluaran pasal 33 ayat 15, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama, jangan suruh aku aja. Wah, ini luar biasa. Itu beda dengan saya tidak punya pengalaman apa-apa, lalu mimpin masuk. Saya meminta pertolongan Tuhan, tapi itu di dalam ketidakberdayaan saya. Itu bukan rendah, memang saya butuh pertolongan Tuhan. Tapi orang penuh hikmat, pengalaman berperang, sudah puluhan kali memenang. Ethiopia yang tidak bisa dikalahkan oleh jenderal Mesir dikalahkan dalam kepemimpinan Musa. Hebat, tapi rendah hati. Saudara lihat dalam kisah kota Ai. Kota Ai itu kan kota kecil. Apa yang dikatakan oleh para komandan pasukan kepada Yosua, ini kota kecil Tuhan. Kirimannya 3.000 beres. Kota yang gedenya seperti aja butuh. Dapat kita aja, ini kecil. Ini sepele. Orang bilang sampai kecil. Saudara mendengar dari Isa Alkitab, masukkan Israel di buku hancur. Ada lebih dari 30, ya dari 36 pasukan mati dan pasukan dari Israel pecah kecilaan oleh sebuah kota yang pasukannya tidak seberapa dibanding diriku, yang dibanding enteng, tapi itu justru menggelincir bangsa Israel.
Apakah yang menginjilkan saya itu membuat saya jatuh itu mimbar yang segede ini? Boleh bisa yang kecil bisa membuat kita terpeleset. Ketika kita meremehkan gampang kecil, kita melupakan aspek Tuhan dan keputusan hidup kita. Karena itu mimpi besar, punya cita-cita yang jelas, pantang menyerah atas kesulitan yang ada. Itu bagian pertama yang harus. Kalau kita tidak ingin menjadi pecundang, orang yang kaya, tapi itu tidak cukup. Penyebab Tuhan, pikiran Tuhan itu penting. Saya kasih contoh. Pendiri dari gereja saya kan saya bukan seperti Paulus, tidak merintis dari awal. Saya meneruskan pekerjaan itu. Nah, perintisnya dia sudah pelayanan di Jogja. Lalu dia berdoa pada Tuhan. Setelah berdoa, puasa, Tuhan kasih sebuah penglihatan visi. Sebuah kota tertentu dengan gambar tertentu. Wah, ini kan solid. Itu 50 tahun atau mungkin lebih 70 tahun yang lalu. Usia gereja itu berapa tahun? 70 dan sekitar itu. Wah, itu kan kalau sekarang gambar kota kan bisa dilihat di internet. Ini gimana? Sampai saya yang masuk kota Semarang untuk nengok di rumah sakit ini, sampai ada satu keluarga yang mau didoakan. Nah, ketika dia tulis lalu dikumpul. Semarang itu indahnya kan ada Semarang atas, Semarang bawah. Dari Semarang atas kita bisa melihat Semarang bawah dengan keindahannya. Nah, ketika bis itu lewat dikumpul jalan mana, lalu melihat pemandangan yang ada. Dia berkata, ini yang aku lihat dalam penglihatanku. Aku harus tinggalkan Jogja dan pelayanan di kota Semarang. Dan ternyata pekerjaan itu berkembang. Dan saya berbakar kepemimpinan yang ketiga dan melanjutkan. Tapi dimulai dengan tanya Tuhan. Nah, kalau sekarang aku di kota mana? Kampung Wahyu. Mobil bisa masuk nggak bisa. Langsung beli putusan. Kalau itu masih saja oke. Ya dipanggil aja merasa terpanggil. Pimpinan itu menjadi lenyap karena kita akal ini yang mendominir keputusan masa depan. Saya itu kan hati pengajar. Mimpi saya, kenapa saya dulu tidak masuk sekolah Alkitab di PJ waktu itu. Ada karena saya pengen mengajar, bisa Yunani, bisa Ibrani. Itu lalu setelah pelayanan mengajar diambil sepanjang 7 tahun, lalu diminta untuk menggembala. Saya beritahu saudara, 1,5 tahun kami ambil putusan. Mereka tanya, gimana Pak Pegawai? Tunggu 1 semester lagi ya, kamu mau doa. Nah, saudara kan melihatnya Petra seperti sekarang. Dengan kami ini 10 kali lebih baik. 10 kali lebih baik. Garasinya Mas Agus lebih baik dari gereja yang kami masuk.
Tapi ketika ada kaidah itu ada beberapa partai kosan di sana, uang rejeknya di sini. Jadi kalau saudara mencari uang rejek, datanglah ke tempat di mana dulu saya berbarang. Itu kalau cari uang yang 50.000 istilahnya 100.000, nah itu ke Citarum. Tadi saya sampaikan ketika pimpinan Tuhan itu berkata, tinggalkan tempat ini, aku mau engkau berjalan ke tempat yang engkau tidak suka dan tidak pernah engkau inginkan. Yang sebut bergumullah yang tidak baik, saya berdosa. Apakah saya di situ atau di lain tempat? Saya cuma bertanya pada Tuhan. Ada gedung yang baru saja ini habis, pastor yang bagus, itu bersinar anak muda dan keluarga muda. Ini orang tua yang datangnya naik beca dan naik sepeda. Kaidah Tuhan itu tidak boleh dipotong, dikabulkan oleh ras, receh. Pimpinan Tuhan itu harus mutlak menjadi acuan bagi itu. Tidak ada masalah. Nah, berarti yang kita melangkah itu memasuki tahun depan bersama Tuhan. Berani hadapi bersama Tuhan. Saya katakan bersama Tuhan itu tidak berarti semuanya jalan tol beres. Mungkin kalau saya istilahnya misalnya rancangan Tuhan, nah itu saya di sini, apa kamu semuanya gampang, itu seperti tidak ada masalah. Kalau ada begitu, saya ingin membahas itu bersama Pak Agus. Di mana ada pakai, di luar itu saya suka, di sekuler ada, di dalam gereja ada. Coba bagaimana kita wise, bagaimana kita bijak menghadapi badai dan melewatinya. Para peselancar itu justru cari tempat yang ombak tinggi, lalu dia naik di atas ombak yang tidak berlari. Saudara, jangan menjadi perahu kecil yang tenggelam oleh badai, tapi menjadi peselancar di tengah badai. Kita ada di atas bersama